بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين يا رب العالمين. ما زلنا مع كتاب السنن أبي داود رحمه الله تعالى، وربما هذا آخر مجالس منه بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في البناء وبه إليه. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي. Utain memberikan tin atau tanah, jadi maksudnya memperbaiki dindingnya. فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله شيء أصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. الأمر يعني الموت. Maka kematian itu namanya banyak ya. Di antaranya adalah al-amru, di antaranya adalah al-yaqin, kama qala rabbuna waswa'ud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa bihi ilayhi qala: marra alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana, ay nuslihu kubuk kami. Khus itu adalah satu rumah yang dibuat dari kayu dan bambu. Maka kalau bahasa mudahnya ya kubuk tadi. Adapun aliju sama dengan nuslihu sebagaimana pada hadis sebelumnya tadi. Faqala: ma hadha? Faqulna khussun lana. Waha telah lemah, la takhti fil qira'ah wa hiya la waha. Fanahnu nuslihu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ma ara amran ay al-mauta illa a'jala min dhalika. Jadi artinya kematianmu itu mendahului rusaknya kubukmu ini. Artinya tidak begitu penting untuk diperbaiki. Boleh memperbaiki, boleh, bukan dilarang ya. Tapi maksudnya adalah bahwa manusia tidak perlu untuk memperindah rumahnya, memperkuat rumahnya. Toh dia mati, rumahnya masih utuh sebagaimana dia berada pada saat itu. وبه إليه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبة خيمة مستديرة مشرفة yang tinggi. فقال: ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار. قال: فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه. Jadi Nabi tidak suka dengan perbuatan orang tadi, maka beliau kemudian menyikapinya dengan tidak menjawab salam. Dan ini bisa dimasukkan pada bab yang dulu pernah kita pelajari, yaitu meninggalkan salam kepada ahlul bidah. Sudah lewat pada kitab As-Sunnah. Hatta idza jaa صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال: والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya kenapa melakukan hal tersebut nih, biasanya nggak pernah melakukan. قالوا: خرج فرأى قبتك. قال: فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها. قال: ما فعلت القبة؟ قالوا: شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال صلى الله عليه وسلم: أما، أي ألا للتنبيه، أما إن كل بناء وبال, menjadi bumerang, akibat yang buruk, على صاحبه illa ma la. Tafsirannya apa? Qala Abu Dawud: ma la budda minhu. Qawluhu ya'ni ma la budda minhu, fahada
min tafsiri al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Dan ini biasa dalam bahasa Arab, sesuatu yang mafhum itu dihapus sehingga mala itu maksudnya adalah mala budda minhu, karena mereka punya kaidah khairul kalami apa ma dalla wa qalla, sehingga dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini derajatnya sahih, dan kisah-kisah seperti ini bagus untuk kita kumpulkan sehingga menjadi kisah-kisah yang memberikan satu fawaid atau beberapa faid. Dan ini bagus untuk dijadikan satu buku. Kemudian ada satu kaidah mengatakan laulad dhamir la'arafan nahwal hamir. Kalau bukan karena dhamir, maka keledai pun juga paham tentang nahwu. Nah, sekarang dalam hadisnya ada kata-kata wa hamalaha di tengah hadis tadi, fasakata, ya kan, wa hamalaha fi nafsihi. Tanya kembali ke mana? Al-jawab kubah lah, karena kubah tidak bisa dibawa pada dirinya, pada hatinya nggak bisa. Gimana cara membawa kubah pada hati? Hamalaha, ha ini kepada fi'lah, perbuatan itu beliau bawa, maksudnya beliau simpan di dalam hatinya, alias beliau marah. Jadi kata-kata hamalaha fi nafsih kalau mau diringkas adalah apa? Beliau marah dan menyimpan perbuatan yang menyebabkan marah tadi dalam hati beliau. Nah, perbuatannya apa? Itu dia yang membuat qubbatun musyrifah, karena tidak perlu membuat bangunan yang tinggi-tinggi seperti itu. Sehingga kalau zaman sekarang ini Nabi masih hidup, mungkin beliau berpaling dari banyak orang. DH kenapa 2 lantai? Nah, kalau itu ada jawabannya. Kagak mengaji ya Rasulullah. Oh ya boleh, kurang berapa dana tak tambahin. Qala rahimahullah, ikra. Al-ghuraf jamak dari ghurfah. Ghurfah itu adalah suatu bangunan yang di atas. Jadi bukan kamar, kalau bahasa kita kan biasanya kamar ya. Nah, nama lain dari hurfah itu adalah illiyah. Di situ illiyah atau uliyah? Uliyah, dua-duanya boleh, karena ini bisa dibaca dhammah dan dibaca kasrah, artinya sama, yaitu ghurfah tadi, kamar yang tinggi atau bangunan yang di atas, maksudnya lantai 2 itu disebut iliyah atau uliyah. Al-hujzah itu adalah maudhi'ul ma'kidul izar, bagian bundelan dari sarung. Kalau sekarang ya setotnya, ikat pinggangnya itu. Nah, maka ini cara menyimpan kunci itu adalah disumpalkan di dalam gulungan sarung. Dan ini juga saya biasa lakukan kalau bawa duit pas nggak bawa jaket, nah itu sumpalkan di dalam sarung itu. Nah, memotong pohon sidr. Pohon sidr itu nama lainnya syajarun nabqi atau pohon bidara. Kok ngerimen piye iki? Sawaballah, Allah menenggelamkan kepalanya di dalam
neraka. Nah, tafsirannya sudah dijelaskan oleh Abu Dawud supaya tidak rancu. Sila Abu Dawud an-ma'na hadal hadis waqala hadal hadis mukhtasarun yakni man taba'a sidratan fi halatin mustadil lebih mustadil wal jahilin afukan wa bilman fi hadal hakim yakuna lahu jiwa sallallahu sama dunia. Sawaba itu menenggelamkan, maksudnya itu apa? Kepalanya dulu turun ke bawah. Jadi bukan berarti apa kondisi biasa ya, kepalanya dijungkirkan menuju ke dalam neraka. Nah, ini tafsiran yang pertama dari Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Sehingga yang dimaksud sidrah ini adalah fi falatin, seperti di padang pasir ini, digunakan untuk banyak orang sebagai naungan, malah dirusak oleh seseorang abathan wa zulman. Tapi kalau dia itu merusaknya karena dia punya hak, oh ini adalah tanah saya misalnya, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak punya hak malah dia rusak, ini berarti mengganggu maslahat banyak orang. Ini tafsiran yang pertama ya. Tafsiran yang kedua, menyarif. Tafsiran yang kedua, dan ini menurut saya lebih bagus karena diriwayatkan oleh Tabarani. Jadi dalam riwayat Tabarani itu ada tambahan sidratan min sidril haram, pohon sidr yang di tanah haram. Karena memang tidak boleh memotong pohon yang tumbuh sendiri di tanah haram, baik Mekah dan Madinah. Nah, adapun kalau kita menanam sendiri, maka kita menebangnya boleh. Karena itu saya lebih suka tafsiran yang kedua ini. Nah, ini ilahi qala antara ibnu Zubair yang hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada karangan. Ini ilahi qala an Hasan ibn Ibrahim qala sa'altu ibn Allah an istidri wa huwa mustamkin ila tasir Allah. Wa qala ataraha bi Allah wa masari bimana min sidri Allah. Karena Allah yang ta'awun min ardi. Wa qala la ta'sabi. Sederhana wa qala iya ya ilahi sidani bid'ah. Qala kuntu inna bid'ah min dibalikum. Sampai kemayakun di Makkah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkata as-sidr thumma saqa makna. Sami'tu man yaqulu bi Makkah, ngomongnya di Makkah, sehingga la'ana Rasulullah man qata'a as-sidr bi Makkah, sebagaimana hadis riwayat Tabarani tadi. Dan Madinah juga hukumnya sama. Masari itu adalah daun pintu. Jadi setiap pintu memiliki misra'ani, daun kanan dan daun kiri. Nama lainnya apa? Syatrul bab, separuhnya pintu. Babun fi imatatil adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Dulu pernah kita baca hadis, bukan imatatil adza, tapi imatatil azmi, ya kan? Nah, Billahi qala an Abdullah ibn Hurairah qala sami'tu Abu Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul insani kana masjidun muslim fa alaihi ayat tasawwuf an kulli muslimin min sadaqah. Jadi jumlahnya nafsil atau sulama dari tubuh kita, persendian itu jumlahnya ada sejumlah hari dalam satu tahun, 360 hari. Nah, Qalu wa man yutiqu dhalika ya Nabi Allah qala an nafa'atu fil masjid tatamaha wa syai'u fi masjidihi min tariq fa illam tajid tarafat biha bi. Nah, jadi sedekah ini tidak harus dengan harta. Itulah bedanya as-sadaqatu dengan al-infaqu. Rasulullah bersabda kullu ma'rufin sadaqah. Nah, salah satunya adalah an-nukha'ah, dahak. Tadfanuha ini dilakukan di waktu dulu karena masjidnya masih tanah. Kalau sekarang tadfanuha malah dosanya tambah. Kemudian tunahih, menjauhkan. Nah, di sini lafal yang kedua ya. Kalau kemarin kan al-azm, nah sekarang asyai'. Dan asyai' itu dalam bahasa Arab disebut a'ammul 'am, kata yang paling umum. Maka berarti kita menemukan 3 lafal untuk hadis ini, dan lafal-lafal yang berbeda ini perlu untuk kita hafalkan supaya cakrawala ilmu hadis kita lebih bagus ya. Nah, maka lafal-lafal itu dihafalkan: asyai', al-adha, al-'azm.
Kemudian fa'ilam tajid faraq'ata ad-duha, ini maksudnya 2 rakaat salat duha bisa mencukupi dari sedekah 360 tadi dalam rangka mensyukuri nikmat sulama. Dan ini hadis menunjukkan bahwa salat duha setiap hari disyariatkan karena kita disyariatkan sedekah untuk mensyukuri mahsyar tadi setiap hari. Dan ini masalah khilafiyah. Kalau Aisyah salat duha setiap hari, kalau Ibnu Abbas salat duha 10 hari sekali. Nah, sebagian lagi salat duhanya hanya untuk mengganti salat tahajud yang terlewat. Artinya kalau tidak terlewat ya tidak perlu salat duha. Saya mengikuti pendapat yang pertama sesuai hadis ini. Nah, Bihi dari bukalan adidarin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuslu ala kulli sulaman ini dari adam sedekatun taslimuhu ala man hajja sedekah amruhu bil ma'ruf sedekah wa nahyu anil munkar sedekah wa imata bil ada an tariq sedekah wa atuhu alaihi sedekah qut'atuhu ay jima'uhu. Qala ya Rasulullah ya'ti syahwatan takunu lahu sedekah qala ara'aita law wada'ana bi ghairi haqqiha akana ya'tam wala yujzi'u min dzalika kulli rak'atan min al-duha. Kata-kata wada'aha, ha kembali kepada asyahwah. Sementara seseorang ketika melakukan hubungan itu wada'al maniyya, berarti fihi tasmiyatu al-maniyyi syahwatan. Karena itulah jumhur ulama berpendapat bahwasanya apabila seseorang itu pada waktu puasa kemudian dia mengeluarkan maninya secara sengaja, maka puasanya batal. Kenapa? Karena mengeluarkan mani itu sama dengan mengeluarkan syahwat, tadi disebut Nabi dengan istilah syahwat. Sementara orang puasa itu kata Nabi taraka syarabahu wa ta'amahu wa syahwatahu. Nah, kamu tidak keluarkan kamu tidak meninggalkan syahwatahu, yaitu malah mengeluarkan mani tadi. Ada menolak keluar tanpa sengaja seperti ihtilam, itu tidak batal puasanya. Menyelisih mereka Imam Syaukani, kata beliau puasanya tidak batal meskipun sengaja. Nah, ini dalilnya jumhur di sini. Dan ini menunjukkan cerdasnya para ulama mengambil hukum yang tidak tampak dari hadis yang tidak secara langsung menunjukkan hukum tadi. Nah, Wabihi ilaihi qala an Abi Dzar kata bihadzal hadits wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis. Ya, dan sekaligus hadis ini menunjukkan pentingnya amal-amal yang disebutkan di sini. Karena Nabi memberikan percontohan dengan 5 contoh ini, berarti ini masalah-masalah penting semuanya. Salam, ini kan apa? Termasuk zikrullah, menyebarkan nama Allah yaitu assalam. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, ini dalam satu hadis Nabi SAW bersabda ahabbul a'mali ilallah. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa amalan, salah satunya adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, hadis riwayat Abu Ya'la. Sehingga ketika guru kami Habib Rizik Syihab hafizahullah melakukan nahi munkar, yaitu menggembirakan bagi umat Islam karena sudah mewakili dari mereka. Karena nahi munkar kalau tidak ada satupun yang melakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kirimkan siksa bagi semua, baik pelaku dosa maupun yang tidak melakukan dosa, karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini termasuk perkara yang ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla. Wabihi ilaihi qala an Abi Dzar Wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala naj'ala rajulan lam ya'mal khairan qattu yasna shawkin an tariqi imma kana fi shajaratin faqata'ahu wa alqahu wa imma kana mawdu'an fa'amatahu fasyakara Allahu lahu biha fa'adkhalahu al-jannah. Nah, di sini lafal yang keempat, husna syaukin, ranting yang berduri. Nah, maka ada 4 lafal, azman, ada, syai', husna syaukin. Babu fi itfa'in nari bilail, mematikan api pada waktu malam, baik itu api tintir ataupun api kompor dan sebagainya.
وفيه إليه قال عن أبي رواية وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu adalah api, bukan lampu-lampu listrik nih. Dalam hadis yang lain kan misbah. Nah, sebagian orang memahami lampu listrik termasuk, sementara di sini Nabi mengatakan an-nara. Maka berarti yang dimaksud dengan misbah itu ya adalah an-nar ini. Sehingga di sini kita menggunakan kaidah al-haditsu yufassiru ba'dahu ba'dhan. وفيه إليه قال عن ابن عباس قال جاءت فأرة فأخذت كتب الفاتحة فجاءت بها فألقته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهمرة التي كان قائدا عليها فأهرقت منها مثل هول الدرهم وقال إذا نمتم فأسفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا وتترككم. Fatilah itu adalah sumbu yang ada pada lampu itu atau pada lampu dinding. Khumrah itu adalah sajadah saghirah yang hanya menutupi area wajah, maka disebut khumrah karena yakhmurul wajh. Adapun kalau sajadahnya besar disebut hasyir, kalau bahasa sekarang ya sajadah. Nah, jadi hewan-hewan yang memudarati dengan mudarat besar disuruhkan kita untuk membunuhnya, baik itu hayat, aqrab maupun yang lain-lain. Nah, sebagaimana sabda Nabi, la darara wa la dirar. Makanya kaidahnya mengatakan ad-daruru yuzal. Nah, وبه إليه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعلمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خلفة فليس منا. As-silam damai, jadi nggak ada damai terhadap ular. Kenapa? Mudaratnya besar. Nah, berarti kalau ular tidak mudarat ya berarti kita damai. Seperti ular sawah itu katanya nggak ada mudarat sama sekali. Yang sudah sering di sawah paham ya mana ular sawah tidak berbisa. Ustaz Alim itu kan rumahnya di depan sawah itu. Nah, dulu awal nikah beliau itu masih banyak ular-ular yang masuk rumah itu. Terus saya tanya diapakan? Ya disapu aja keluar, nggak dibunuh. Nggak berbisa, itu ular sawah katanya. Nah, saya nggak terbiasa dengan ular ya, karena tidak di depan sawah. Nah, tapi sekarang mungkin sudah sedikit ularnya di sana karena sudah banyak rumah-rumah ya. Itu waktu di awal-awal dulu kan istrinya Ustaz Alim itu yang muridnya beliau sendiri itu kan, yang dari Jawa Timur itu udah wafat rahimahullah ta'ala. Maka istrinya dua beliau. Betul. وبه إليه قال عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الحيات كلهن فمن خاف فأرهن فليس منه. Fa'rahunna, pembalasan dari mereka. Nah, jadi nggak usah takut terhadap ular karena kita punya bismillah udah. Nah, وبه إليه قال عن إكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سلمناهن منذ حاربناهن. talab dicari atau dikejar oleh ular, nggak usah takut. Karena kaidahnya gini, kita takut sama ular, ular berani sama kita. Kita berani sama ular, ular takut sama kita. Demikian juga dengan jin, para ulama juga membuat kaidah seperti itu. Kalau kita takut sama jin, dia berani. Kita berani, mereka takut. Nah, وبه إليه قال عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نطمس زمزم وإن فيها من هذه الجنات يعني الحياة الصغار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. Nah, jadi ular-ular yang mengganggu meskipun tidak berbahaya maka dibunuh, nggak ada masalah. Di air kan ada ular-ularnya. Nah, yang saya tahu ular air itu tidak berbisa. Nah, seandainya benar itu bahwa ular air tidak berbisa, maka ini tetap dibunuh karena mengganggu tadi, yaitu mengganggu air zam-zam yang menjadi minuman bagi banyak orang. Nah, وفيه إليه قال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتل الحيات وضرب فيتيه والأبدان فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. habal.
Kalau habal tali, rafia dan sebagainya. Kalau habal janin. Wala wa kana Abdullah yaqulu kulla hayatin yasudar absarahu Abu Bakar aw Zaid bin Khattab bahwa idza hayatan faqala innahu qad nahat an dawatil buyut. Dawatil buyut rumah yang biasa masuk ke dalam rumah tapi dia tidak bermadarat. Sehingga kalau yang masuk rumah kita adalah yang bermadarat seperti tufyatain dan abtar, ya tetap dibunuh. At-tufyatain itu adalah 2 garis putih di atas punggungnya ular, dan ular dengan ciri-ciri seperti ini bahayanya sangat-sangat dahsyat. Adapun abtar itu seperti dalam Al-Quran ya, inna sya'naka wal abtar, terputus, maka maksudnya di sini ekornya sangat pendek sehingga seperti terputus, dan ular dengan sifat seperti ini juga sangat berbahaya. Nah, bahayanya apa? Sudah dijelaskan oleh Nabi. Yaltamisanil basar, ini bahaya yang pertama. Yusqitanil habal, ini bahaya yang kedua. Mereka itu mencari mata. Maksudnya apa? Menyerang mata. Jadi kalau anti ketemu dengan ular ini, yang diserang itu bukan mana-mana selain mata, langsung dicaplok gitu mata yang melihatnya. Ini tafsiran yang pertama ya. Tafsiran yang kedua, yaltamisanil basar, membutakan mata hanya dengan kamu melihat kepada ular tadi, tanpa diapa-apain ya, melihat tok itu sudah mata bisa membuta. Kok bisa begitu? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, li khasiyatis sum, karena dahsyatnya atau kekhususannya bisa yang ada pada ular tadi, sehingga melihat saja sudah berbahaya. Nah, kalau benar seperti itu, maka itu bahayanya sangat dahsyat sekali. Kemudian yang kedua, yusqitanil habal, menggugurkan kandungan. Kok bisa gugur kandungan itu? Gimana itu ceritanya? Nah, maka jawabannya sama dengan yang tadi ya. Hanya dengan melihat saja, maka bayi yang ada dalam perut seorang ibu yang melihatnya itu sudah gugur. Itu tafsiran yang pertama ya. Tafsiran yang kedua, gugurnya karena sangat dahsyat takutnya kepada ular ini. Nah, sangat dahsyat takut akhirnya menyebabkan bayi yang ada di dalam perutnya jadi terkena efeknya. Dan memang teorinya begitu, bayi itu akan terpengaruh oleh sikap ibu atau sifat ibu ketika hamil gitu. Misalnya ketika hamil uring-uringan terus misalnya ya, nah nanti tunggulah bayi yang nanti suka uring-uringan terus, kira-kira begitu ya, ada efeknya gitu maksudnya. Karena itu pas hamil antum siapkan besok untuk memperbanyak tilawatul Quran, sholat tahajud dan sebagainya. Ada cerita dari istri saya, unik sekali ceritanya itu. Ibu mertua saya itu dulu ya, sekarang sudah enggak. Karena dulu masih awal-awal ngaji itu beliau kalau sholat tahajud itu cuma pas hamil saja. Pas tidak hamil enggak ada sholat tahajud. Lah kenapa? Ya karena mendoakan anak-anaknya ini supaya anak-anaknya jadi orang-orang yang baik. Nah, maka setiap hamil rutin tahajud terus sampai nanti melahirkan. Dan melahirkan udah berhenti tahajudnya karena di awal-awal ngaji dulu. Nah, mungkin dari situ kemudian anak-anaknya mendapatkan efek yang baik dari ibunya. Nah, ini perlu ditiru dalam bab kebaikan tersebut. Nah, Bihi ilaihi qala an Abi Bakar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an taqlid jinnat allati takun fil buyut illa ayakuna lahu fitratain fa abadat fa innaha yaqatan bil basar wa yatahani ma fi jinan nisa. Yakhtifan menyebar. Tafsirnya dua seperti tadi. Bihi ilaihi qala anna bin Umar wa Zubair kadzalika yakni qad kana hadahu Abu Bakar ayatan fitratihi amratiha fa abadat. Ya, jadi tidak dibunuh oleh Ibnu Umar karena dia termasuk dari Zawatil Buyut. Nah, para ulama berselisih pendapat, ini ular Zawatil Buyut yang tidak dibunuh ini berlakunya cuma di Madinah atau di semua tempat. Saya cocok pendapat pertama bahwa ini hukumnya
pendapat pertama semua tempat ya. Saya cocok pendapat yang kedua bahwa ini hukumnya hanya untuk di Madinah saja. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan inna bil madinati jinnan aslamu kama qala. Di Madinah itu ada jin yang masuk Islam. Nah, dikhawatirkan bahwa ular-ular yang zawatul buyut tadi itu adalah jelmaan dari jin-jin Islam tersebut. Nah, kalau kita bunuh kan berarti membunuh saudara kita sesama muslim. Maka oleh Nabi disuruh kalau ada ular yang zawatul buyut masuk rumah, disuruh keluar atau diancam sampai 3 kali atau 3 hari, ada 2 riwayat. 3 kali nggak mau keluar, berarti dia bukan jin muslim. Karena kalau jin muslim tidak akan mengganggu keluarga muslim. Nah, 3 kali atau 3 hari nggak mau keluar, bunuh. Nah, kalau pendapat yang pertama tadi berlaku di semua tempat, berarti di Solo pun kita gitukan. Nah, saya nggak cocok saya begitu. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan hal tersebut di Madinah, yaitu jin yang masuk Islam itu di Madinah. Nah, kalau di Solo apakah ada jin-jin yang masuk Islam kemudian menjadi ular tadi? Nah, kita nggak ngerti sama sekali kan. Nah, Nabi ilahi kala an-nafi'an bihadal hadis kala nabi semua rakyat hadal itu berarti. nah, Nabi ilahi kala an-nafi annahu intara bahwa wasal benahu ila Abi Sa'id ya'udhu waras namun indi kalaki nasal kanana wahu yari da'ayat dekat alaih Apalana nahnu fajalasna fil masjid faja'a fa'akhbarana annahu sami'a Abi Sa'id dari Yaqub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hawa minal jinni faman ra'a fi baiti syai'an falyuharris alaihi thalatha marrat wa in 'ata falyaqtulhu fa innahu syaitan. nah ini riwayat pertama ya, thalatha marratin, 3 kali dia memberikan yuharrij, menyempitkan kepada si setan tadi, si ular tadi. Nah, menyempitkannya bagaimana? Menyempitkannya nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya, tafsirnya pada hadis 5262 di kitab saya. Jadi nanti masih agak beberapa hadis lagi ini. Karena ada ucapan-ucapan yang kita ucapkan kepada si jin tadi supaya dia keluar, si jin ular tadi supaya dia keluar dari rumah. Innal hawa minal jin, sesungguhnya binatang-binatang berbisa, yang maksudnya adalah ular yang biasa ditemukan di rumah tadi. Nah, Nabi ilahi kala an Abu Sa'id kala ataiku Abu Sa'id Al-Khudri fataina ana jalisun indahu sami'tukan kasari lihi tahli kafe karena baru fa'idah hayah fatentu faqala Abu Sa'id manaka qultu hayatul barina qala faturi dinara qultu atqudha fa'ashara ila baitin fi jarihi tilka abaiti faqala inna bina'an minni kana fi hadal bait karena makanya yang ansar tidak dari ayah ahli karena kita akan diurusan kalau Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ayat kepada sini pada cara bahwa kita berada qaimatan ala qabil bait asyara ilaiha dengan ya, jadi seperti cemburu itu. Loh, saya masuk rumah kok istri saya di pintu rumah, seperti orang yang sedang kaget kedatangan suaminya tiba-tiba, kemudian apakah ini selingkuh atau bagaimana. Nah, maka langsung dia arahkan tombaknya ke istrinya tadi. Nah, Kepala kata hatta tanzura ma anfajani kata al-mukaita edaha yatum mahar kata anha berhenti kumahar jadiha terhenti terkekibu kala terketar itu dari kata-kata rokatut, artinya apa dulu? Memukulkan kaki pada tanah. Nah, apakah ular punya kaki? Tidak ada kan? Sehingga yang dimaksud di sini adalah dia bergerak-gerak seolah-olah memukulkan kakinya pada tanah gitu. Karena ular tidak punya kaki. Qala fala adri ayyuhuma kana asra matan ar-rajulu al-hayya fa'ata qawmuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ud'ullaha ayyarudda sahibana faqala istaghfiru li sahibikum. Nah, beliau tidak mau ya. Seandainya Nabi mendoakan ya akan balik hidup, tapi Nabi tidak mau, udah saatnya mati biar aja. Qala inna nafaran minal jinni aslamu bil Madinah fa idza ra'aytum ahadan minhum fahadiruhu thalatha marrat thumma in fadalakum fa'tu an taqtuluhu faqtuluhu ba'da salat. Nah, maka masih boleh membunuh, tapi setelah diingatkan selama
3 kali. Nah, hadziru mengingatkan ular itu sama dengan hadis yang tadi, wal yuharrij, menyempitkan maksudnya dengan peringatan. Nah, peringatannya bagaimana sebenarnya bebas ya, tapi nanti ada di bawah itu cara memperingatkan jin yang dari lafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini belum kita temukan yang salasata ayyam. Nah, Bihi ilaihi qala an ibn Aslam pada bihadha hadis mukhtasaran qala fali'inhu talakan fa in qadalahu fa'tu fa'yaqtulhu fa innahu syaitan. Jadi kalau 3 kali masih nekat, setan. Tapi kalau 3 kali tidak nekat, nah berarti apa? Dia jin yang sudah Islam tadi. Nah, kalau setan berarti yang tidak Islam. Nah, Bihi ilaihi qala Akhbarana Abu Sa'id Maula Hisham ibn Zurwa annahu kana ala Abu Sa'id al-Khudri qala qaranahu akan minhu qala fa'adhuhu qala ta'ayyan fa'in qadarahu ba'dalika fa'adhuhu fa'inna huwa syaitan. nah ini riwayat yang kedua, salasata ayyam. Abu Dawud meletakkan yang salasata ayyam pada belakang, sementara yang awal salasa marrat. Wallahu a'lam, mungkin saja Abu Dawud cenderung kepada riwayat yang salasa marrat. Dan kalau saya pribadi juga cocok yang salasa marrat. Masa nunggu 3 hari berkeliaran sama kita, apa enggak takut kan? Kita sedang tidur, dia juga ikut tidur di samping kita, ngeri sekali. Nah, Jadi ilaihi qala an-nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an hayatil buyut faqala idza ra'aytum minhunna shay'an fi masakinikum faqulu anshidukunna al-ahda alladhi akhadha alaykunna Nuh anshidukunna al-ahda alladhi akhadha alaykunna Sulaiman alla tu'duna fa in adana fa'aduluhunna. ya inilah kalimatnya untuk tahdzir ular tadi. Tapi hadis ini memang dhaif ya, sehingga tidak harus kita memperingatkan ular dengan kalimat ini. Ansyukutukunna, saya meminta kepada kalian dengan nama Allah akan perjanjian yang sudah diambil oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terhadap kalian, juga yang diambil oleh Nabi Sulaiman. Nah, janjinya itu apa? Alla tu'duna, bahwasanya kalian tidak mengganggu kami. Nah, itu adalah janji yang sudah diambil oleh Nabi Nuh dan Nabi Sulaiman kepada para ular. Kok bisa Nabi Nuh dan Nabi Sulaiman ya? Karena Nabi Nuh ketika naik kapal itu semua makhluk bernyawa disertakan di dalam kapal beliau, termasuk ular, singa dan semuanya. Nah, kalau Nabi Sulaiman memang beliau bisa bicara dengan binatang-binatang, sehingga Nabi Sulaiman tidak hanya dengan burung saja ya. Kalau burung bisa, juga binatang yang lain juga bisa ya. Semut yang kita temukan dalilnya 3 ya, semut, burung, kemudian sama satu lagi ini adalah al-hayyat ini. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Nah, sebagian teman itu ada yang menerapkan dengan cara mengumandangkan azan. Kenapa? Karena setan kalau didengari azan akan lari. Dan sikap itu juga boleh dilakukan. Pertama karena hadis yang ini tadi dhaif. Yang kedua karena dalam Sahih Muslim kita temukan ada seseorang yang ditakut-takuti di tengah jalan, maka bapaknya mengatakan, kalau saya tahu kamu mengalami seperti itu, saya suruh kamu azan. Nah, jadi waktu itu dia berjalan di satu jalan sendiri, tiba-tiba ada orang manggil dia dari balik tembok. Dia kemudian memanjat tembok tadi dan melihat ke dalam, ternyata nggak ada siapapun juga sama sekali. Nah, waktu itu dikhawatirkan dari panggilan setan. Nah, sehingga kata beliau, diazani saja. Nah, Bihi ilaihi qala an ibn Mas'ud annahu qala fatabul hayat kullaha illa al-jan al-abiyat al-abid alladhi ka'annahu qadid bidbah. Qala Abu Dawud faqala li insan al-jan la yan'arju fi musyrabih fa idha kana hadha sahihan kanat ala nafsihi insya'allah. alladzi la yan'arij fi misyatihi. Ini ciri-ciri yang tidak bisa, yang tidak dibunuh tadi. Tadi ciri-cirinya 2 ya, 1 abiyat, 2 la yan'arij, tidak yan'atif, apa namanya, tidak membelok-belok, tidak meliuk-liuk. Ada kan ular yang jalannya meliuk-liuk gitu kan. Nah, tapi Abu Dawud pun juga tidak meyakini sifat ini ya, karena ini yang mengatakan hanya insanun ya, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun yang dari sabda Nabi adalah tadi warna putihnya tadi. Dan hadis ini bukan sabda Nabi, Ibnu Mas'ud. Ini bukan sabda Nabi, perkataan Ibnu Mas'ud. Nah, kalau perkataan Ibnu Mas'ud masih ada kemungkinan ini ijtihad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, al-auzagh itu tercakup padanya cicak dan juga tokek. Nama lainnya adalah sam abros. Fawaisik, fasik itu karena banyaknya kemudaratan yang dia lakukan, misalnya mengganggu makanan manusia, minuman manusia, dan sebagainya. Nah, kam sabain akan datang pada riwayat berikutnya. Nah, nah, maka semakin cepat pembunuhannya semakin besar pahalanya, karena Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Tapi kalau 2 kali baru mati ya pahalanya berkurang karena kurang ihsan. Nah, kemudian dijelaskan oleh riwayat berikutnya yang dimaksud kata wa kata berapa. Nah, ini riwayat Abu Dawud. Nah, kalau riwayat Muslim mi'ata hasanah. Nah, adapun yang pukulan kedua dan ketiga itu tidak ada riwayatnya yang jelas. Anggaplah turun 10-10 berarti 70, 80, 60, 50. Nah, apa dzarrah itu? Semut kecil. Maka kalau orang mengatakan dzarrah atom, nah kita bantah dengan bab ini. Bab membunuh atom, dia membunuh apa? Nah, jihaz itu adalah perkakas, nama lainnya adalah mata, misalnya ya bantal, kasur dan sebagainya. Nah, ini Nabi ditegur, nabinya ini ditegur, yang mengganggu kamu satu, kenapa yang kamu hukum semuanya? Mestinya ya satu saja yang dihukum. Nah, mungkin Nabi tadi punya alasan juga ya, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nah, dia sama dengan mereka, khawatir saya nanti kalau tidur lagi diganggu lagi oleh yang lain. Nah, sebelum diganggu tak bunuh semua sekalian. Nah, tapi ini syar'u man qablana ya, tidak boleh kita lakukan, yaitu dengan cara membakar semut. Ini hukumnya haram karena kita sudah punya syariat lagi yang baru. Maka kaidahnya adalah syar'u man qablana syar'un lana ma lam yumsakh. Syariat umat yang sebelum kita, syar'un lana adalah menjadi syariat bagi kita, ma lam yumsakh, selama belum dinasakh. Nah, ini termasuk yang sudah dinasakh, karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Nah, sehingga sudah tidak boleh lagi menghukum dengan membakar seperti ini. Nah, fi an qarasatka ahlakta
Nah, ini alasannya kenapa tidak pantas untuk dibunuh semuanya, karena mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi engkau membunuh ini berarti mengurangi orang-orang atau makhluk-makhluk yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapatkan dalam surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Qarasat itu artinya tergantung kalimatnya. Kalau dalam bab taharah itu adalah mengucap. Kalau dalam bab ini apa artinya? Menggigit. Kalau dalam bab guyonan sesama teman berarti apa? Mencubit dan sebagainya. Yang paling sering guyonan apa? Yang paling ramai kalau lagi pergi keluar siapa? Naik mobil bersama kemarin paling ramai siapa? Siapa? Sapi paling ramai. Senang ramai berarti sapi. Soalnya apa? Ukhtu Jibril wa Mikyal. Mikyal wa Mikail. Betul. وبه إليه قال عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطلع أكثر من الثلاث النملة والنملة والجدي بالسواك. Kenapa dilarang? Apa? Mereka memiliki fadilah-fadilah. Namlah ini fadilahnya adalah tadi itu ya, saling tolong menolong antar mereka, yaitu sebagaimana diceritakan dalam surat An-Naml. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. An-Nahlah fadilahnya membuat obat, fihi shifaa'un linnas. Al-Hudhud fadilahnya memberitahu Nabi Sulaiman tentang Saba. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam gara-gara Hudhud ini. Kemudian Hudhud inilah yang menjadi petunjuk sumur yang ada di dalam tanah untuk Nabi Sulaiman, sehingga beliau safar selalu membawa Hudhud, karena kalau berada di satu tempat kemudian pengen buat sumur itu tanya Hudhud ya, di mana ini letaknya yang ya, kalau digali ada sumurnya. Jadi mata dia itu bisa melihat air di dalam tanah seperti melihat air di dalam kaca. Nah, seandainya burung hudhud bisa matanya kita pasang di mata kita, itu jadi cakep ya, bisa tembus pandang tanah. Adapun surat ini saya nggak ngerti fadilahnya apa. Yang jelas disebutkan dalam syarahnya itu kepalanya gede, perutnya putih, punggungnya hijau. Itu burung surat. Dan ketika Nabi melarang dari membunuh empat ini, hukumnya berarti adalah haram dimakan. Karena sebelum memakan kita pasti membunuhnya, dan membunuh saja tidak boleh. Nah, Bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nanti ada di dua lagi, dua kali ibadah. Karena aku dia kan mungkin terharap mana. Kepala masalah pada itu pernah nama. Kepala inamu lain jadi ada dari mari dilarang tinggal." Humarah itu adalah burung kecil seperti empret dan sebagainya. Farfan itu 2 anak. Nah, ketika diambil anaknya, dia saking rahmatnya ibu kepada anak, maka dia itu kemudian mencari-cari anaknya. Dia melakukan apa? Tu'arrish. Tu'arrish itu adalah tudhallil bijanahaiha, menaungi dengan kedua sayapnya. Dan ini menunjukkan bahwa rahmat Allah yang dibagi-bagi untuk seluruh alam itu mencakup binatang-binatang juga. Nah, berarti lele itu kurang rahmat ya. Karena kita masukkan ikan yang lain dicampur sama lelenya. Man faja'a hadhihi biwaladiha, siapa yang memberikan musibah
kepada burung ini dengan mengambil anaknya, maka biwaladiha itu maksudnya bi akhdhi waladiha. Al-faja'ah sama dengan al-musibah, maka faja'ah berarti asaba musibatan. Dan inilah sebabnya orang-orang yang mengajarkan ilmu agama dan juga yang mempelajari ilmu agama didoakan oleh seluruh makhluk, karena dia mengajarkan bagaimana hak-hak makhluk di atas muka bumi ini. Tidak boleh dibakar, tidak boleh diambil anaknya sampai dia kebingungan. Makanya sebagian orang itu berpendapat tidak boleh makan telur ayam. Saya tanya, tuh iya Pak, orang lewat. Oh iya, pertama yuhlikal hartha wan nasla, menghancurkan keturunan. Kalau kamu tidak makan telurnya itu jadi ayam mas. Mohon Pak, itu Kiai Jawa Timur tadi menurut saya pendapatnya terlalu keterlaluan dan tidak benar itu. Kemudian yang kedua, karena kalau mengambil telur ini termasuk ini tadi, jadi membingungkan atau membuat bingung ibunya karena cari telurnya kok tinggal sedikit di mana ini. Wallahu a'lam, apakah ayam juga begitu ya, kehilangan telur atau tidak? Betul. Difdi itu adalah yang lebih fasih, tetapi orang-orang sering membacanya difda, dua bacaan, tapi yang lebih fasih difdi. Kata haram berdasarkan hadis ini karena dilarang untuk dibunuh. Biasanya orang-orang jual itu apa? Namanya apa biasanya? Mereka sebutnya apa? Kata hijau itu apa istilahnya? Berarti nggak ada yang pernah nyoba ya? Ya alhamdulillah haram. Mau hijau, mau coklat, yang di sawah maupun yang dimanapun nggak boleh. Nah, al-khadf mengketapel. Dia tidak bisa memburu buruan karena setelah dipelintang itu dia masih lari, dan tidak melukai musuh, maksudnya tidak melukai dengan luka yang dahsyat. Terjemahnya yang enak berarti apa? Melumpuhkan. Dia tidak melumpuhkan musuh. Luka itu sebenarnya ya luka, tapi kan luka kecil gitu. Apakah dengan ketapel musuh akan masih tidak sudah tidak berkutik? Dia masih bisa menyerang lagi. Sehingga maksudnya manfaatnya kecil, lebih banyak mudaratnya. Mudaratnya apa? Yafqa'ul ain, mencoplokkan mata. Kalau terkena mata burung maka matanya copot, kemudian memecahkan gigi. Kasihan kan hewannya, dia cari dokter gigi hewan nggak ada, sehingga seumur hidup sakit gigi terus, kasihan. Nah, khitan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Syafi'iyah wajib mutlak. Mutlak itu artinya laki dan perempuan sama. Jadi perempuan tidak khitan berdosa menurut Syafi'iyah. Pendapat Hambali yang wajib hanya laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak berkhitan nggak apa-apa. Dan hadis ini dalil bahwa khitan di masa Nabi untuk perempuan ada ya, dan yang tukang mengkhitan adalah Ummi Atiyah Al-Ansari, bukan ya, 6 rakaatan. Dia cuma meriwayatkan saja. Tapi hadis ini sanadnya ada kedhaifan sebagaimana dijelaskan oleh Abu Dawud sendiri. Wa Muhammad bin Hasan majhul. Hanya saja hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala.
Nah, peraturannya khitan perempuan itu adalah la tunhiki, jangan potong habis. Kalau untuk laki-laki yang dipotong itu adalah kulit ujung, tujuannya supaya ujungnya terbuka supaya pipis itu tidak tersisa, karena kalau tersisa menyebabkan sakit atau penyakit yang banyak. Sehingga ajaran khitan ini termasuk ajaran nadhafah, kebersihan. Makanya oleh Nabi dalam hadis yang lain disebut al-fitratu ashrun, ya. Nah, salah satunya adalah khitan. Nah, fitrah itu semuanya adalah mengacu kepada satu hal, yaitu kebersihan. Adapun untuk perempuan itu yang dipotong bagian klitorisnya, makanya pesan Nabi adalah la tunhiki, jangan dipotong semua klitorisnya itu. Nah, kenapa tidak boleh dipotong semuanya? Beliau sebutkan ilatnya, dan ini termasuk hadis-hadis yang menyebutkan hukum plus ilat. Karena sebagian hukum itu oleh Nabi tidak disebutkan ilatnya, sehingga para ulama itu mencari-cari hikmahnya. Kalau ini sudah jelas hikmahnya, ya. Afdhalil mar'ah, lebih apa yang namanya terjemahnya itu? Halfjun itu artinya bagian. Ini apa ya terjemahnya, ya? Gimana terjemahnya? Saya agak maju mundur, ya, karena di hadapan saya para akhwat. Ya, bahasa halusnya lebih menyenangkan itulah bagi perempuan. Wa habbu ilal ba'al, dan lebih disukai oleh suami. Ala kulli hal, hadis ini derajatnya diperselisihkan. Kalau Imam Abu Daud mendhaifkan, kalau Syekh Albani adalah mensahihkan. Nah, pendapat yang ketiga bahwa khitan itu sunnah secara mutlak. Artinya laki-laki tidak khitan ya nggak berdosa. Dan seingat saya yang mengatakan sunnah itu dua mazhab. Nah, jadi Syafi'i wajib mutlak, kemudian Hambali wajib bagi laki-laki. Dua mazhab yang lain adalah sunnah mutlak. Berikutnya, huwa la budda an taf'alu bihi wa la tukhalifuhu inda adami murur al-ustaz thumma tutabbiqunahu inda mururihi. Fadhal. وتدل إليه قال عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فخلف رجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استحقرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكم بهذا الطريق فكانت المرأة لا تمسك بالجبال حتى إن فرجها لا يتعلق بالجبال من يسوق بها به. Ya, mepet tembok sampai kecantol paku, mestinya gitu. Jadi selesai daurah brodol bajunya. Fi mufradah wala la? Tahqiqna tatawassatna, berada di tengah-tengah. Hafah apa? Nah, jawani tariq. هذا لازم هذا الحديث يعني في أول الدورة حتى تطبق مباشرة، لأن في زمن أبي داود الطالبات في الدورة لا يخرجن إلى المسجد، ولذلك أخر هذا الحديث في آخر الكتاب. لو أنه عاش اليوم لجعله في أول الكتاب. تفضل. وبه إليه قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي بين الرجل بين المرأتين. Nah, ini tidak adab sama sekali seorang laki-laki berjalan di antara dua perempuan. Mirip dengan itu adalah seorang laki-laki duduk di bis diapit dua perempuan. Tapi hadis ini memang palsu karena ada rawi bernama Dawud bin Abi Salih Al-Muzani. Nah, Dawud ini sebagaimana kata Ibnu Hibban yarwil mawdu'at,
sehingga ditinggalkan hadisnya oleh para ulama. Adapun isinya benar ya, bahwasanya tidak termasuk muru'ah kalau seorang laki-laki itu berada di antara dua perempuan, baik itu ketika berjalan maupun ketika duduk dan sebagainya. Karena itulah guru kami Ustadz Maftuhin Shalih An-Nadwi dari Lamongan itu saking waraknya beliau, kalau naik bis itu selalu beli 2 tiket kursi. Kenapa Pak ya 2 tiket nih? Karena satunya supaya tidak diduduki oleh wanita. Nah terus nanti kalau ada laki-laki berdiri maka beliau persilahkan, silakan Pak duduk, ini kursi saya sudah beli. Itu saking waraknya beliau rahimahullah, sudah wafat. Dan kala itu kita daurah di ma'had beliau tahun berapa ya, 98, waktu ninja itu loh. Nah sehingga malam-malam kita senang keliling kampung untuk menjaga kiai-kiai supaya tidak diserang oleh ninja yang membantai para kiai. 98 ya. Kemudian kita pelajari di sana kitab Nazm Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, apalagi takrib yang saya ajarkan itu di sini. Itu pertama kali saya ngajinya sama Ustaz Maftuhin itu. Kemudian Balaghah, itu temannya Ustaz Mudzakkir hafizahullah, yang dulu sama-sama ngajar di Yapi Bangil yang sekarang Syiah. Dulu awal-awalnya belum Syiah. Nah terus begitu Syiah berubah menjadi Syiah, maka semua kiai-kiai ini keluar. Ustaz Maftuhin keluar, yang lain juga ikut keluar. Nah al-akhir Jadi ilahi qala fakun turasuli yasufukkan. Jadi ilahi qala an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla bidini ibn Adam yasufukkan ala tarakkiyati anak bukan ilahi wa nahar. Kalau misalnya ada yang saya maka Sa'id wa anad-dahru, tafsirannya adalah kalimat berikutnya, biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Jadi bukan berarti Allah itu namanya ad-dahr, bukan. Tapi maksudnya adalah Allah itu pengatur dahr, pengatur masa. Bagaimana mengaturnya itu? Uqallibul laila wan nahar. Karena itulah menurut jumhur atau bahkan bisa kita katakan ijma' bahwasanya ad-dahr bukan ismullah. Menyelisih mereka Ibnu Hazm, kata Ibnu Hazm ad-dahr ismullah. Sehingga di sini perbedaan antara al-jumhur dengan satu orang yaitu Ibnu Hazm maka bisa dikatakan sebagai pendapat yang syadz. Dan Ibnu Hazm memang pendapat zahiri seringkali melakukan atau beberapa kali lah ya, melakukan pendapat-pendapat yang syadz seperti ini. Nah, maka kita gunakan tafsiran mayoritas ulama bahwa yufassiruhu ma ba'dahu. Dan tidak selalu ya yang seperti ini kemudian bukan nama Allah. Misalnya gini, Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, ternyata an-nur pun juga salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal nurus samawat maksudnya munawwirus samawat, ya, memberikan sinar kepada langit dan bumi. Mirip dengan ini, yaitu apa? Mengatur ad-dahr. Dan ini adalah hadis terakhir dalam Sunan Abu Dawud nomor 5276. Fa nahmadullah ta'ala wa naqulu alhamdulillah wallahu akbar ala khatmi hadzal kitabil mubarak wa asallahu an yarzuqana fahma hadzal kitabi wa tatbiqahu fil amali al-yawmi wa baraka lana fi ilmina wa amalina amin ya rabbal alamin. وآخر الشيء أنا أوصيكم بوصيتين لهذا الكتاب. ما هو الوصية الأولى؟ أن تعيدوا قراءته، karena ma takarrara takarrar, kalau hanya sekali tidak cukup.
Para ulama sering mengulang-ulang kitab sampai mereka hafal. Jadi kapan antum berhenti mengulang kalau sudah hafal? Misalnya antum ditanya, apa itu abtar? Apa itu tufyatain? Apa tafsirannya yaltamisanil basar? Apa tafsirannya yusqitanil habal? Kalau sudah hafal enggak perlu mengulang lagi. Selama belum hafal berarti masih perlu untuk mengulang. Makanya di daurah ini kita buat program Jam'ul Mufradat. Itu salah satunya untuk memudahkan kita menguasai kitab ini, sehingga kalau mau mengulang tidak harus mengulang dari A sampai Z, kita bisa mengulang satu dari membaca bab-babnya. Bab ini saya paham, bab ini saya paham, jadi judul bab saja kita ulangi, sudah mewakili dari pengulangan kitab. Yang kedua, kita mengulangi mufradatnya, bisa nih. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tansyuruh, kalian sebarkan hadis-hadis dalam Sunan Abu Dawud ini. Maka program kita setelah selesai daurah itu masih ada pembinaan selama 3 bulan, karena ini adalah tengah bulan kita selesai, berarti nanti Desember, Januari, Februari, Maret, tengah Maret itu pembinaannya adalah seperti yang kemarin sudah kita sampaikan ya, setiap harinya ada satu hadis yang antum posting, nanti kita buat grup nih. Nah kemudian dari postingan antum itu saya posting ulang ke grup-grup tausiah hadis yang sudah saya buat nih. Ada 10 grup yang saya bina itu. Nah satu grupnya ada yang isinya 1000 anggota, ada yang 500 dan sebagainya. Nah, sehingga dengan menulis satu hadis kemudian bisa dibaca ribuan orang, ini termasuk dari nasrus sunnah, menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun fadilahnya sudah sangat jelas, nadallahu imra'an sami'a minna haditsan faballaghahu, maka akan dibaguskan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti itu adalah di akhirat, yang mungkin juga di dunia akan kita dapatkan faedahnya juga. Nah untuk yang dari Cirebon saya nggak tahu ya, bisa bawa HP nggak nanti kalau sudah mengajar di sana tuh selama tugas setahun ini? Belum ya. Nah kalau belum ya nggak masalah. Andai kan misalnya bawa HP-nya setiap hari Ahad misalnya, ya berarti antum postingnya hari Ahad saja. Hadisnya bagaimana? Ya dipilih aja yang antum suka. Caranya gampang ya, buat judul, kemudian lafal hadis, kemudian terjemah. Udah itu aja. Mau dikasih keterangan bagus ya, tidak pakai keterangan nggak ada masalah. Untuk hadisnya nulisnya gimana? Nah, kalau mau copy paste itu saya paling sering menggunakan aplikasi namanya Al-Bahith Al-Hadithi, pencari hadis. Nah di situ kita tulis kata kuncinya, akan keluar hadisnya. Misalnya ini, wa anad dahru, nanti tulis wa anad dahru, nanti muncul hadis ini. Dan disebutkan juga di situ takhrijnya siapa, kemudian derajatnya apa, ada semua lengkapnya. Atau kalau tidak mau pakai aplikasi ya langsung ke internet, Chrome atau Google ya. Hadis wa anad dahr akan muncul nanti, akan bisa di copy paste. Jadi insyaallah tugas kita ini tidak memberatkan ya. Fungsinya hanya 2 saja, supaya kita tidak lupa terhadap hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua ya, supaya mendapatkan janji Nabi tadi, nadallahu imra'an sami'a minna haditsan faballagha. Dan alhamdulillah saya sudah menyampaikan hadis itu mulai tahun 2006 sampai sekarang 2024 ya, hampir 20 tahun nih. 25 sekarang ya. Jadi lulus itu kan 2006. Nah, kemudian menyampaikan hadis lewat SMS zaman dulu ya. Kemudian ganti dengan BlackBerry. BlackBerry kayaknya nggak lama, itu cuma setahun ya. Terus sekarang udah dicakoti anak-anak itu jadi jelek. Kemudian yang ketiga ya ini WA ini. Pernah Facebook juga. Facebooknya udah mati gara-gara saya salah ya. Jadi Facebook itu kalau semua orang kita klik untuk jadi teman, kalau orang-orangnya jelek ya isinya jelek-jelek.
Nah saya kan klik semua orang supaya tujuannya itu supaya banyak pengikutnya gitu. Akhirnya orang-orang jelek masuk, yang diposting ngeri-ngeri ya. Akhirnya saya tutup dan nggak pernah buka lagi. Atau sekarang pakai WhatsApp. Oke, tadi insya Allah kita lanjutkan ya sampai pada grup-grup yang lain, bermanfaat insya Allah ta'ala, dengan manfaat yang besar minimal dibaca oleh ribuan orang tersebut. Baik, nakhtimu hadal majlis hadal sabah bid-du'a. Iqra'i du'a ya qari'ah. Masyik ya doa masyik. Tafadhal. اللهم اكرمنا بالقران واجعلنا اماما ونور اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الاناء الليل واطراف النهار واجعلنا نهجك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مسائل الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما اهلكنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا الذين علمونا هذا واجعل لهم اعمالا صالحا مقبولا انك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاد منه محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل كل أمور قضيته واجعل كل أمر قضيته لنا خيرا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.